Hello, welcome to our podcast Debat Racing di Indo Club Channel yang berisi obrolan-obrolan seputar dunia balap. Gue Denny Wajong. Di kesempatan kali ini, gue hadir bersama tamu-tamu gue yang spesial untuk ngebahas tema-tema yang spesial juga terupdate. Selamat malam. Langsung aja gue perkenalkan ya. Di hadapan gue nih ada sangat spesial banget dan thank you banget udah ngeluangin waktunya. Ada Pak Andreas Somawijaya dari Pirelli Department Head Astra Auto Part. Langsung. Malam Om. Malam Om. Dan di sebelahnya juga ada Bapak Andre Satrio, manajer motorsport Pirelli Asia. Dan di sebelah kiri gua, tak lain dan tak bukan, punggawa dari Restec Performance. Koleon Chan. Selamat malam. Kayaknya capek banget bro. Capek bro. Baru balik lo ya habis drag ya kemarin ya. Kemarin habis drag di Tegal. Capeknya sebenarnya karena hasilnya kurang memuaskan sih. Tapi ya kita coba lagi lah. Ya kan wajar lah perdana. Oh iya juga. Kan perdana kan main drag. Perdana. Tapi nanti ya. Nah, kebetulan gue di sini mau membahas mengenai pentingnya dari kualitas produk. Dan kebetulan dengan di hadapan kita ada teman-teman dari Pirelli. Nah, gue mau langsung aja nih Om Andreas. Yes. Di tema kita sebelumnya, kebetulan kita sempat bahas mengenai ban setan. Ya, saya juga sudah lihat. Udah sempat review ya? Sempat review. Boleh ngasih tanggapan sedikit gak? Sebetulnya ban setan ini kan juga produknya Pirelli juga. Betul. Memang ban setan ini kan adalah turunan dari Diablo Superbike. Ya memang boleh dibilang ya ban dengan high performance, high tech, dan memang mungkin secara general performance-nya jauh di atas ban yang ada di Indonesia. Secara performance tentunya dengan harga yang jauh di atasnya harga di Indonesia juga. Betul ya. Nah, saya dari Astra, saya mewakili dari Astra Auto Part. Kami melihat ban setan itu sebenarnya apa sih? Bagus buat dunia balap Indonesia, tapi dari kacamata kami apa tidak overspec itu ban? Dengan kondisi sirkuit, kita tahu semua dengan kondisi dunia balap motor di Indonesia, apakah ban setan itu baik? Cuman apa tidak terlalu, mungkin dari sisi harga juga akan lebih tinggi. Iya, Secara performance baik, bahkan terlalu baik. Apakah hampir semua kalangan dunia balap apakah bisa ikut menikmati ban setan ini? Nah, kita juga kita kan datang di sini adalah dunia balap ini kan harus kita nikmatin semua, dari semua kalangan lah, dari tim besar maupun tim medium atau tim balap, semua harus bisa menikmati. Dengan harga yang ditawarkan, apakah semua tim mau untuk memakai ban setan? Bagus bannya, karena itu turunan produk kami dan memang itu adalah top of the top dari produk Pirelli. Jadi maksudnya mau disampaikan di sini untuk pemasaran di Indonesia itu tujuannya lebih kepada ke kalayak racingnya biar bisa dari sisi harga jualnya. Sebetulnya yang kami pentingkan adalah kualitas. Oke. Kita kebetulan hadir di samping saya nih ada orang dari manajer Asia untuk racing dari Pak Andre. Mungkin nanti secara teknis mungkin Pak Andre bisa menjelaskan.
Secara produk, secara quality produk, kita adalah boleh dibilang Pirelli yang ya cukup baik, dalam arti kata kami memberikan kualitas dan performance yang baik buat dunia balap Indonesia. Dalam arti kata mungkin time performance seperti di tahun 2019 kita juga sering baca berita ada pecah rekor di Sentul kecil, pecah rekor di mana. Nah, itu kan menurut saya ya dengan ban buatan lokal, buatan Indonesia, karya anak bangsa. Betul. Kita sudah bisa memecahkan rekor, sudah bisa memberikan performance yang cukup bahkan lebih. Apakah harus memakai ban setan yang notabene adalah ban import dengan harga yang lebih tinggi? Ya, performance yang dibutuhkan seperti apa di Indonesia? Ya, kita menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Nah, bicara menyesuaikan kondisi dengan Indonesia, Om Andre. Kalau boleh tahu sebenarnya kualitas dari ban setan itu sendiri dari sisi struktur, kompon dan lain-lain bisa dijelaskan nggak kira-kira? Ya. Perbedaannya terutama ya. Jadi gini, Pirelli ini sebelum saya bahas masalah spesifikasi antara ban setan atau sebenarnya bukan ban setan sih, lebih tepatnya Diablo Superbike. Diablo Superbike. Diablo Superbike yang kategorinya slick tire. Itu memang di khalayak ini ramainya dengan ya salah satu pedagang kita yang nyebutnya ban setan. Itu teknik dagang deh. Tapi kan di sini buat saya sih balik lagi ke kebutuhan market di Indonesia. Memang ini PR besar buat Pirelli karena kita biasanya tuh buat yang kejuaraan yang tingkatnya internasional. Yeah. Nah, jadi yang kita ikutin kan sampai saat ini tuh beberapa World Superbike lokal maupun kejuaraan internasionalnya. World Superbike untuk yang di kejuaraan itu kita sebenarnya buat 2 tipe ban. Jadi untuk yang versi slick itu kita sebutnya Diablo Superbike. Tapi kalau untuk yang sebenarnya agak semi slick kita ada Diablo Super Corsa. Kayak gitu. Nah, dibandingkan jika kita bawa teknologi itu ke Indonesia, tadi yang seperti disampaikan Pak Andreas, memang teknologi itu kita buat sepresisi mungkin untuk unitnya yang high performance tinggi, tingkat akurasi, tingkat kenyamanan si pembalap sampai durability-nya untuk horsepower motor yang ekstrim. Sedangkan di Indonesia bisa dibilang ya marketnya ini motor bebek atau underbone maupun skuter matic. Buat Pirelli ini sesuatu mainan baru yang buat kita ini sebenarnya nggak gampang mengadopsi dari motor sport ke motor underbone. Ini 2 karakteristik yang berbeda. Kalau bahas masalah teknologi ya untuk yang high spec kita menggunakan radial. Sedangkan yang untuk produksi lokal kita menggunakan karakteristik konstruksi bias. Ini perbedaannya adalah di material yang digunakan. Kalau radial itu memang menggunakan steel belt untuk menjaga si konstruksi bannya ini tetap stabil, kokoh pada kecepatan tinggi, temperatur tinggi, bahkan sampai beban yang ekstrim. Dan itu digunakan sama ban setan? Itu menggunakannya Diablo Superbike. Ya, Diablo Superbike. Nah, bro, kebetulan kan tadi nih deep banget nih omongan yang disampaikan barusan. Pak Andre. Dan ya kebetulan juga kita sempat ketemu waktu gue sempat ke Sentul main, ketemu lo juga lagi latihan ya. Nah, lo dari sisi outsider dan kebetulan lo juga terlibat dalam banyak produsen-produsen untuk meriset. Boleh jelasin nggak, bro? Jadi kalau dalam konteksnya ban, sebenarnya kita nggak gue bukan ngeriset sih sebenarnya, tester. Karena gue nggak ngebantuin tentuin komponnya, strukturnya. Jadi kita tester. Jadi memang kita 2 kali ya Pak ya, 2 kali ada pengujian ban baru yang untuk di pemakaian 2020.
Untuk perubahannya kita akan kasih tahu. Kita cuma disuruh tes nih tes bannya baru. Rasanya gimana? Nanti lu feedback ke gua. Gitu. Jadi kita sebenarnya tester. Jadi dengan hasil yang kita tes 2 hari itu, apakah dari ban yang mungkin yang lama apakah lebih baik, atau kalau lebih baik emang dari apakah dari sisi kompon yang lebih stabil, ban yang lebih awet, atau feeling di ridernya lebih stabil begitu. Nah, lu kan dari 2019 sudah terlibat balap juga, bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Iya. Perbedaan kompon dari 2019 dengan 2020 yang lo rasa gimana kalau boleh tahu? Dari pembalap ya, feedback dari pembalap ya. Feedback Dari pembalap yang ban 2020 tuh secara struktural lebih stabil. Jadi kalau misalnya feedback dari pembalap, ban yang 2019 itu dia sampai dengan 8-9 lap oke. Tapi lebih dari itu dia merasakan ada deformasi di ban belakang. Deformasi apa ya? Bannya kayak melewat gitu loh, kayak ban kempes. Oke. Tapi kalau ban di 2020 itu sampai dengan kita uji waktu itu dengan satu set ban itu sampai hampir 60 lap. Jadi ban itu sampai habis. Jadi enaknya sampai habis. Dan itu karya anak bangsa kan. Enaknya sampai habis. Gitu. Enaknya sampai habis. Maruk dong lu sampai lu habisin. Kalau nggak penjualan ya. Tapi ya gitu bedanya itu. Jadi ban yang 2020 secara struktural sama komponnya lebih enak dan enaknya sampai habis gitu. Lebih stabil lah. Gitu. Nah, di podcast sebelumnya kebetulan ada di salah satu narasumber kita yang player juga, pemain ban setan. Oke. Nah, itu salah satu statementnya ada yang bilang kualitas antara ban impor dengan ban lokal tuh jauh berbeda. Nah, dengan statement Koleon barusan, apakah itu sudah bisa terbantahkan dalam artian sudah equal bahkan atau lebih atau bagaimana? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, memang ini mainan baru buat Pirelli. Kita masih coba meraba kebutuhannya untuk motor underbone seperti apa. Dan memang itu nggak bisa di underestimate-kan. Walaupun motornya beda dari motor sport yang biasa kita riset, sekarang main ke motor bebek underbone. Ya ternyata power motornya itu sangat ekstrim. Rata-rata itu sudah main di angka horsepower-nya mungkin 30 sampai 35 sampai 35 horsepower ya. Untuk motor underbone? Underbone yang Motor di ini kelas pakai expertnya itu ya. Itu cukup tinggi. Ya tadinya kita ingin memberikan maksimum grip. Oke. Ya. Namun ya riset kompon yang pertama gripnya bagus, tapi ya durability-nya agak sedikit keteter. Iya. Otomatis ya kita harus improve terus. Jadi kalau di industri ban ini nggak ada yang namanya berhenti improve, karena mekanik pun kayak Koleon pasti selalu improve engine-nya ditingkatin. Otomatis setuju. Suspensi juga demikian. Part pendukung ya suspensi dan ban. Betul. Yang paling krusial gitu buat tim maupun terutama pembalap ya, karena pembalap kan harus ya dari lap awal sampai lap akhir dia nggak boleh kendor, harus nge-push terus, raih prestasinya, cari posisi grid terbaik, pasti semuanya berkompetisi. Nah itu yang paling sangat tersiksa ban dan mesin sebenarnya ya kok. Iya betul. Jadi kalau misalnya dari sisi mekanik lihat ban setan itu sebenarnya ya tadi seperti ada Pak Andreas bilang ya emang sedikit overspec untuk kelas balap di Indonesia. Jadi ya mungkin dengan ban yang lokal ini dengan hasil riset yang baru 3 tahun, kalau gua rasa sih time-nya udah hampir mirip ya sama ban setan. Om Wari bilang katanya untuk ban impor tersebut itu peruntukannya untuk 40 horsepower ke atas ya. Betul ya? Sampai dengan 60 kalau nggak salah. Iya. Yang Kita mana memang risetnya untuk sampai horsepower segitu. Jadi ya giliran diadopsi di horsepower-nya yang nggak terlalu lebih tinggi, rendah ya pasti nyaman. lengket banget ya. Iya, Bang. Kayak pakai lem, Bro. Kayak pakai lem, betul. Bener. Benar, secara strukturalnya dia kuat, tapi ya itu lagi ya kita juga nggak bisa pungkiri bahwa
ban yang diimpor itu mahal, apakah bisa dijual secara global? Nanti balapnya pun jadi nggak apple to apple. Jadi kalau misalnya kayak gue dari mekanik nih, misalnya motor gue pakai ban setan, menang depan ya lalu pakai ban setan, gue pakai ban yang lokal gitu. Makanya ntar kendalanya di situ kan. Jadi dunia balap menjadi tidak sehat. Dan daya serapnya juga rendah ya. Daya serapnya rendah, ya Efeknya itu impact dari harga yang tinggi. Tetapi membuat dunia balap menjadi tidak sehat kan, kita kan pengen semua tuh rata. Balap itu akan enak dilihat kalau yang dari belakang bisa nyalip ke depan, yang depan bisa pindah ke belakang ataupun sebaliknya. Dan PR terbesarnya juga dari divisi penjualan yang akan susah juga Betul. salesnya karena Betul. dari harganya aja udah berat. Harganya sudah berat. Iya, Pertama dari sisi harga, kita kesampingkan dulu penjualan, kebutuhannya dulu. Kalau kita melihat ada satu tim pakai ban, ya kita ngomong ban setan ya, Andre ya. Kita coba memakai bahasa yang lebih bener lah. Om Ciko bilang iblis. mungkin bahasanya kita ganti dari kita pakai bahasa kita mungkin Diablo Superbike. Diablo Superbike. Apakah dengan kita memakai Diablo Superbike otomatis lebih enak seperti Pak Andri bilang, oke, sampai 60 horsepower. Motor bebek berapa horsepower hari ini? Apakah dibutuhkan sampai spek setinggi itu? Oke, andai kata tim besar bisa beli atau siapapun yang beli, dia akan di depan terus. Apakah benar semua semua grid peserta pembalap beli ban setan semua atau ban Diablo Superbike lah? Itu kan jadi pertanyaan besar. Tapi viral loh bro. Ini ban Diablo ini viral loh. Gara-gara Terima tuh kasih. si kutu kupret aja. Kalau buat saya sih no problem ya. Mau ban setan atau Buat saya tidak masalah karena itu juga satu family dengan kita. Sama-sama Pirelli. Tapi kita lebih mementingkan adalah semua orang bisa menikmati Pirelli. Dunia balap lebih sehat. Dengan kata lain, Anda setuju kesetaraan gender? Yes. Setuju. Lu bro? Iya dong. Namanya komparasi itu kan harus apple to apple ya kalau misalnya untuk Jadi setuju kalau di Indo Club cuma bisa buat produksi dalam negeri. Iyalah, Bukan hargailah. close tire ya? No, saya tidak ngomong close tire. Iya. Tapi hargailah produksi anak bangsa. Asik. dan bukan berarti ban lokal nggak bisa ngelawan ban setan. Iya. Secara data time bisa. Itu PR terbesar saya sih sebenarnya. Dia udah ngangguk-ngangguk dari tadi. Bukannya karena memang kalau kita lihat juga di ban setannya kan hanya digunakan di istilahnya klub di Indo Club ya, klub event ya, banyak kan klub event dan timnya juga bervariasi karena banyak juga tim-tim yang istilahnya balap di one track masih belum begitu banyak dan mereka masih banyak tim-tim yang istilahnya balapnya di klub event dan kalau misalnya memang kita turun pakai ban yang lokal pun saya rasa bisa kita lawan ban setan karena time-nya udah sama sih. Boleh tahu nggak untuk yang lokal sendiri dari hasil riset internal itu kuatnya untuk berapa lap kayak di Sentul kecil? Diperuntukannya, sorry. Sebenarnya gini, kalau masalah untuk durability, Ya, durability. ini balik lagi ke riding style si pembalap. Gitu. Karena bisa dibilang pembalap kita ini pasti kiblatnya mengadopsinya ke riding style-nya kayak MotoGP. Let's say kalau dia misalkan mau masuk tikungan, biasanya suka di engine brake extreme sampai sliding. Nah, jika itu dilakukan setiap tikungan, ya secara otomatis itu akan mempercepat umur si bannya sendiri. Tapi kalau dari sisi pengujian data teknis kita, itu bisa menempuh kurang lebih 1000 kilo. Kalau main di 1000 Sentul kilo kecil berapa lap 1,2 berarti berapa lap itu? 190-an ya? Oh, lebih 1000 dong. kilo 900-an lap ya. Ya. Itu secara normal Secara normal. riding ya. Normal riding ya dengan kondisi motor yang high performance tapi normal riding ya. Normal Breakingnya Nggak ya ekstrim ya? nggak ekstrim karena kan gaya pembalap terus cara setting suspensi ini mempengaruhi semua. Gitu. Bro, lu kan kebetulan banyak juga terlibat untuk ngeriset produk-produk dari beberapa produsen nih bro.
bisa jelasin nggak bro pentingnya riset dengan iklan untuk membantu promosi suatu produk? Kalau untuk di ban ya, memang knowledge gue sendiri belum sampai sedalam itu secara material ya. Yang lain dah. Kalau yang lain, misalnya suatu brand menciptakan suatu produk, misalnya yang paling simple, yang ada di pasaran bore up kit dah misalnya. Iya. Nah bore up kit itu sebelum dia jual bebas, kita harus uji sampelnya dulu. Kira-kira kendalanya apa? Apakah ada yang bentuknya kurang pas? Jadi trial error lo tinggi sih. Iya, trialnya tinggi. Itu sih yang paling penting. Jadi jangan sampai produk itu dengan suatu nama dia jual bebas, habis itu dia ada produk yang cacat. Jadi atau mungkin kesalahan water jacket atau bentuk ada yang nggak pas. Oh kalau cacat itu efeknya bisa ke penjualan agak-agak susah kan ngangkatnya. Iya, penjualan kan kalau kita bicara penjualan kan tidak kita jual hari ini besok nggak jualan lagi. Iya. Oh, oke, Tapi kan long term ya. ya kita kan butuh yang namanya repeater dan kepuasan pelanggan. Betul. Kalau kita one shot jualan, ya kita buat produk asal-asalan juga bisa. Tapi kan kita pengennya adalah, oke lah, kita punya brand. Kita adalah, ya mungkin kita bicara dalam hal ini saya wakilin Pirelli. Karena saya memang di Pirelli. Nama besar Pirelli tidak mungkin dipertaruhkan dengan Hal yang kualitas sepele. yang nggak benar. Atau hal yang remeh-temeh, atau yang kalau bahasa kita bilang recehan deh gitu loh. Iya. Yang di luar dong. Bro, boleh tahu nggak lu buat ngeriset suatu item nih, item produk, lu butuh waktu kisaran berapa lama? Biasanya kalau misalnya produk seperti engine part paling minimal itu 1 bulan sampai dengan maksimal 2 bulan. Karena perubahan drawing biasanya. Maksimal tuh. Maksimal 2 bulan karena perubahan drawing ya. Gitu. Kalau untuk engine parts. Tapi kalau untuk yang kayak ban ya mungkin prosesnya berjalan terus ya Pak. Iya. Sampai dengan kita waktu itu kita testing pun di yang orang risetnya masih jalan terus. Ya hitung-hitungan aja dari 2019 dengan spek 2020 setahun lah. Iya. Iya. Ngeriset ban doang. Jadi dengan Satu item, satu produk. Maksudnya satu jenis, satu iya. tipe. Iya. Gitu. Jadi biasanya ban yang 2020 itu dirisetnya dari 2019 ya Pak. Iya. Dan itu berdasarkan hasil dari kejuaraan dan semua data tuh ya. Iya. Betul. Di compare ya. Betul. Betul. Dan itu memang untuk apalagi untuk riset ban ya itu penting banget data. Betul. Jadi jangan misalnya kita punya rider yang mood swingnya parah nih. Iya. Jadi bilang hari ini enak, besok nggak enak. Tapi kalau misalnya untuk orang riset, orang R&D, mungkin di lab, secara lab dia bilang datanya mana, perubahannya apa. Jadi faktor rider itu sangat krusial ya untuk riset dalam satu ban. Oh iya, iya. Jadi kita harus benar-benar selektif menentukan siapa yang jadi rider testernya. Nggak bisa sembarangan rider. Karena ya untuk ngerasain feel-nya feel-nya ban ini, si rider ini harus ya kalau bisa to say ya, pantatnya tuh sensornya tuh harus sensitif. Jadi Maksudnya pantat gimana ya bos? ya karena kan bagian yang paling benar-benar terasa ini ban goyang karena ban atau karena suspensi itu bagiannya itu saya bagian Gitu. bokong. Jadi pengujian ban itu faktor X-nya banyak. Betul. Kita mesti lihat tag temperature-nya, mesti lihat tire pressure-nya, suspensinya. Jadi- Kadang bukannya bannya nggak enak, tapi karena mungkin suspensinya salah. Betul. Setup suspensinya salah. Indikatornya banyak banget ya. Banyak. Sensitif banget. sangat Tapi kok lu nggak ubanan sih bro? Gua sampai ubanan nih, padahal nggak mikirin riset ya kan? ini udah bolak-balik di chat bro. Oke. Sangat menarik banget tadi tuh bro. Nah balik lagi ke Om Andre mengenai perbedaan spek antara radial dengan yang lokal, boleh dijelasin lebih detail lagi nggak? Ya, jadi kalau yang radial ini kita kan sebenarnya di settingan konstruksi bannya. Semuanya itu pasti ada yang bias, ada yang radial. Perbedaannya apa sih? Ini yang kadang-kadang publik ini atau teman-teman pengguna balap tuh masih bingung. Apakah sih? Apa kelebihannya radial? Apa kelebihannya Jujur bias? banyak banget orang yang masih awam. Iya, banyak orang yang awam dengan spek itu. Jadi radial ini memang dibuat spesifikasi untuk yang sifatnya high performance.
ban ini akan tetap stabil dengan kecepatan yang tinggi dan ringan. Oke. Jadi performa motor bisa lebih optimum. Seperti itu. Sedangkan bias sebenarnya ini teknologi yang bisa dibilang mungkin lebih sedikit konvensional untuk menekan cost produksi. Gitu. Jadi yang kita gunakan kalau radial itu yang Diablo Superbike atau ban setan itu dia pakai steel belt dengan 1 lapis, kekuatannya sudah bisa sama seperti yang bias menggunakan 3 lapis. Oke. Gitu. Memang kekurangannya dari bias itu pasti karakter bannya agak sedikit lebih berat daripada radial. Sedangkan di dunia balap, ya gimana caranya ini diringankan seringan-ringannya, Kuat tapi sekuat-kuatnya. kuat sekuat-kuatnya. Bias spellingnya gimana sih, Bro? Bias. Oh, bias. 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 Tapi kita bacanya bias. Kalau bias kan bahasa Indonesia bias. Nggak jelas. Abu-abu. Bro, gue denger di Restek juga lu kayak lagi mau bikin satu departemen riset ya? Ada planning ke depan kah untuk Rencananya begitu. Jadi memang kita lebih ke engine parts ya, karena kan memang Restek itu kan banyak pekerjaannya engine ya. Kita sebagai engine builder, jadi parts-parts yang mereka mau produk, mau dijual bebas itu kita harus terima dulu prototipenya. Nanti kita tentukan decide ini boleh dijual bebas atau kita harus dikoreksi dulu. Gitu. Jadi kebanyakan kalau kita ngeliat di Indonesia ini kelihatannya banyak orang yang rusak nama bukan karena barangnya nggak bagus, kualitasnya bagus. Jadi kualitas material aluminiumnya bagus, pistonnya bagus, tapi salah aplikasi, salah treatment. salah aplikasi. Dan mereka lebih fokus ke promonya dulu disikat. Iya. Padahal kualitas jadi terkesampingkan. Iya. Jadi memang ada yang bisa di cost down, ada yang murni harus barangnya minimalnya itu kualitasnya gitu. Minimal itu maksudnya standarisasinya benar-benar dijaga banget gitu. Iya. Tergantung aplikasinya. Gitu. Kalau misalnya untuk harian ya bisa pakai yang lebih murah, tapi kalau untuk yang balap ya harus pakai yang bagus. Tapi kayak asik tuh ya, menarik tuh. Jadi gue ngeliat konsepnya Coleon nih kayak lembaga independen kayak Helm contohnya. Helm tuh ada Snell, yang mana dia bekerja secara independen, tapi diakui sama seluruh produsen-produsen. Iya. Jadi ya memang setelah waktu itu kita tes ban 2 kali, sekarang kalau orang nanya ban yang baru, bedanya apa sih? Angin bannya mesti berapa ya kata dia. Gitu. Jadi kebanyakan gitu nanyanya. Emang soal angin tuh berbeda gak dari tahun lalu sama sekarang? Soal angin sedikit berbeda. Jadi kalau kita tahun ini untuk pakai ban yang 2020, kita berani kasih sedikit lebih flat daripada yang tahun lalu 2019. Lebih kecil Lebih maksudnya? kempes. Lebih kempes. Jadi karena strukturnya kelihatannya lebih kuat dan komponnya lebih stabil, jadi kita banding kasih lebih flat. Dalam batasan tertentu ya, tergantung dari pembalap dan setup suspensinya. Jadi nggak bisa dibilang, oh lu harus segini. Nggak bisa. Jadi banyak faktornya. Gitu. Track temperature, perubahan suhu track itu mempengaruhi juga angin bannya. Dan yang paling kebanyakan salah di Indonesia ini, orang isi angin bannya itu pakai kompresor konvensional. Memang harusnya? Harusnya dia ada filter. Iya. Itu yang paling sering terjadi kesalahan. Filter untuk apa sih? Filter untuk jadi kalau misalnya kita ngisi angin tanpa pakai filter air, angin yang keluar dari kompresor. Oh, airnya masuk. Iya, itu mempengaruhi ngembangnya tire pressure-nya gitu. Jadi memang di sini banyak yang saya coba ngelengkapin ya dari Coleon. Banyak pembalap ini yang selalu kiblatnya ngeliat yang juara 1. Juara 1 pakai Pirelli, oh tekanan angin ini berapa, diikuti. Kayak gitu. Oh, ada yang bilang pakai 17, 16, ikutin. Ada yang bilang pakai 28, 29, diikuti. Latah, betul. Nah, ini yang buat teman-teman para pembalap, buat saya sih untuk nyeting ban atau nyeting unit. Karena kan pelakunya ini pembalap itu sendiri. Jadi settinglah motor itu senyaman-nyamannya mereka.
gitu. Jadi untuk masalah tekanan angin, ya itu di-adjust. Tapi saran dari saya adalah pada saat cari data, carilah titik nyamannya pada saat temperatur panasnya. Jadi di ban ini kan ada working temperaturnya pada saat mau balap, kondisi bannya ini masih dingin. Nanti dia muter berapa lap, bannya sudah panas, itu bisa ya istilahnya pressure-nya bisa naik. Karena ya korelasinya bisa berkaitan sama si kompresor yang digunakan. Biasanya kan kompresor, wah tim ini main asal pakai kompresor nggak pernah dikuras karena udara ini kan mengandung air. Ya, setuju. Ditambah lagi cara pemasangan. Biasanya susah masang atau mau gampangnya disiram air sabun, airnya ada di dalam. Mishandling ya itu. Mishandling. Itu dia aplikasinya, treatmentnya salah. Itu. Gitu. Jadi hal-hal sepele seperti itu mesti diperhatiin juga. Jangan dia bilang, baru 2 lap nggak enak. Terus Toto komplain. komplain licin katanya. Padahal mereka nggak pernah bawa tire pressure tuh. Kalau kita biasanya motor baru ban baru, kita bilang radar 3 lap masuk ya, kita cek lagi tire pressure-nya. Nah itu kita udah bedain tuh dengan kompresor yang ada filter dan kompresor yang pakai filter. Itu peningkatannya bisa 2 kali lipat. Jadi ban itu waktu pada saat dia working temperature-nya dari dingin itu paling sekitar 0,3 bar itu kurang lebih sekitar 4 PSI ya, 4 PSI deh. Tapi kalau bisa kompresor yang asal-asal itu bisa sampai 7 PSI sampai 8 PSI. Iya. Gitu. Dan itu bahaya banget kalau pas saat balap. Kita tuh perlu sebenarnya orang kayak dia di cloning 10 biji aja ya di Indonesia. Juga kita kan Biar maksudnya biar bikin balapan di Indonesia tuh lebih proper, bro. ya, saya justru banyak belajar sama Pak. Dari tingkat ketelitiannya itu loh, ya. Iya. Ya, mudah-mudahan dari debat racing ini ya orang semua nonton jadi tahu how to treat tire. Oh iya. Kalau dari sisi gue sendiri, kenapa ada debat racing? Jadi lebih kepada gini, gue ngelihatnya balapan di Indonesia itu pelaku-pelakunya tipe-tipenya praktisi, maksudnya benar-benar fokusnya di praktek, trial error, praktek, trial error. Iya. Tapi bukannya nggak ada, minim akan teori. Nah, ini adalah salah satu wadah untuk kita ngebahas soal teori karena gue percaya dengan kombinasi praktek yang kuat diimbangi teori yang bagus akan menghasilkan satu inovasi. Betul, setuju. Nah, Om Andreas, ini tadi menarik banget yang gue dengar statement dari Om Andre mengenai latah. Itu ada hubungannya ke dunia sales nih. Banyak di Indonesia produk-produk yang sebenarnya dengan memanfaatkan kelatahan dari konsumen. Dimanfaatkan secara maksimal oleh tim sales dan marketing. Tanggapan lo gimana, bro? Itu keuntungan kan pasti buat iya dong. Jadi gini, saya melihat itu suatu keuntungan, iya. Tidak dapat dipungkiri semua pedagang pasti dengan latahnya orang Indonesia, dengan latahnya di dunia racing, lihat nomor 1 pakai apa, semua pakai itu semua. Iya. Dan Om Ciko berhasil ya. Dan Om Ciko mungkin berhasil. Betul. Tetapi seperti yang tadi Pak Andre bilang, apa sih sebenarnya? Ini hanya masalah treatment. Bannya fine saja, asal di treatment dengan baik, sesuai dengan arahan dari prinsipal. Iya. Kami juga selalu hadirlah di event racing. Kita mau dengerin, mau ngikuti anjuran dari prinsipal dari Pak Andre, mungkin dari tim-tim kita yang lain, atau mungkin dari Koleon sebagai mekanik handal dan memang profesional. Ya harusnya sih secara performance tidak beda. Karena gini, dengan performance yang sama, dengan ban yang bisa dibilang adalah availability-nya selalu ada di Indonesia karena ini lokal, karya anak bangsa. Mengapa kita beli yang lebih mahal, sedangkan pakai yang lokal saja sudah bisa, performanya maksimal? Mengapa balap itu menjadi mahal? Ya karena itu dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang ini. Ini yang mana nih yang ini? Apa kok pedagang apa? Pedagang receh.
Jadi kita bukannya nggak senang dengan harga yang mahal. Mungkin bisa aja menggunakan keuntungan yang lebih. Satu sisi kan brand Pirelli juga terangkat. Betul. Ya. Tapi kita lebih mementingkan adalah ada statement dunia balap tuh mahal. Iya. Mahalnya seberapa? Karena apa? Kalau kita bisa pakai yang bukan ekonomis ya, yang kita bahasanya adalah affordable. Kompetitif. Nah, kalau kita bisa pakai yang sudah affordable, kenapa kita mesti beli yang mahal? Atau yang bahkan kita ngomong overspec? Buat apa? Toh sama aja. Menarik nih. Ya itu pun Menarik. juga sebenarnya berlaku di mekanik kan. Iya. Nah, banyak yang menggunakan part-part yang terlalu canggih, ternyata ya nggak maksimal juga karena terlalu overspec. Keblinger. Kebeli. Bener, keblinger ya. Kami lebih banyak memberikan edukasi. Jadi saya sebagai prinsipal, sebagai sole distributor dari Pirelli, mungkin memang tugas kami. Saya memang tidak begitu paham dengan, maksudnya saya bukan, I'm not the expertise about technical. Tapi saya punya pabrik yang memang kita adalah joint venture antara Pirelli dengan Astra. Tugas Astra untuk memasarkan produk kami. Tugasnya prinsipal untuk memberikan Kualitas. apa kelebihannya kepada konsumen. Jadi membeli ban Pirelli itu konsumen merasakan keuntungan, bukan kemahalan. Nah, itu. Masuk Pak Eko. Bro lu cek deh, dia baca teks gak tuh? Jadi Bahasanya cakep banget bro. Gue curiga dia hafalin nih bro. enggak, itu apa yang kita rasakan gitu. Iya. Buat apa beli yang mahal? Jadinya kemahalan. Emang susah bro yang ngomong sama orang sales ya. Aduh. Bro, tanggapan lo gimana bro? Lo diantara kan kemarin sempat ada polemik. Ada komentar-komentar tuh menuai kontroversi tuh mengenai ban tersebut di komen gua. Ada yang ngomong ya biarin aja, tergantung kalau lo kuat balap, kalau enggak ya udah. Ini dari sisi regulasi ya. Iya. Terus juga ada yang bilang mengenai kesetaraan gender itu penting buat dalam hal balapan ya terutama. Karena ini kan komponen ban itu sangat krusial ya di dalam satu balapan. Tanggapan lu gimana bro? Ya buat saya sih sebenarnya ya ini agak berat ya. Karena dua-duanya brandnya sama. Mau ban cetan maupun Diablo Rosso Corsa 2 yang sekarang kita jadi official tire untuk Motoprix kejuaraan nasional. Ya itu pun kita develop sedemikian rupa agar performa tim tetap optimum. Ya PR terbesarnya yang tadi saya sampaikan, gimana caranya bikin ban bias ini ya kualitasnya setara sama kayak yang radial, walaupun ya speknya itu memang jauh. Tapi yang dibutuhkan sama tim ya kita selalu diskusi sebenarnya, saya sama beberapa mekanik, salah satunya Coleon, kebutuhannya seperti apa sih, horsepower motornya sudah berapa sih, dan saya juga evaluasi dari riding style si pembalapnya, ya outputnya adalah best time dari si pembalap itu sendiri. Enak ya diskusi sama dia? Enak banget, mekanik bersih bro. Mekanik nggak pernah kotor. Ini gue kotor nih bro. Tapi saya boleh tambahkan, inilah yang kita namakan continuous improvement. Jadi kita berimprovisasi setiap waktu, sedetik, tiap menit, tiap jam kita selalu improvisasi. Gue lihat dulu, penasaran gue ada kertas gak sih? Baca. Jadi memang dengan continuous improvement tuh apa sih tujuan kita untuk melakukan continuous improvement? Memberikan kenyamanan yang lebih kepada customer kita, kepada pemerhati balap, kepada pengguna pelaku balap, mekanik. Saya pengen adalah semua orang diuntungkan dengan membeli ban Pirelli, tetapi tidak perlu kemahalan.
Ingat. PR tuh bro, Gitu ya. bikin ngeriset satu produk selain ban ya, item spare part misalnya, harganya bisa ditekan tapi kualitas maksimal. Lu bisa lo bro? Itu sering kontroversi tuh antara orang riset sama marketingnya. Kalau marketing maunya marginnya besar. Ya, akunting apalagi kosnya harus kecil. Bannya bagus ya. Pokoknya nggak bisa nih, bannya harus ini, material ini. Ntar kata marketing, jualannya gimana bro, marginnya tipis nih katanya. Gitu. Iya. Itu sering kontroversi. Sering lu berarti ya kontroversi berdua. Itu pasti itu. Kadang-kadang dia juga minta request, tolong produksi yang lokalnya rasanya sama kayak yang impor. Waduh. Itulah tugas engineering. Yang penting adalah apa? Memberikan kenyamanan kepada customer. Pokoknya tugas lu teriakin aja ya. Iya. Saya tidak bilang bahwa produk itu harus murah. Iya. Saya tidak bilang produk itu harus mahal. Tolong dibuat produk yang affordable, Betul. Tuh itu affordable. Biasanya apa sih? kompetitif. Dan lu selalu punya pembenaran pasti ke dia dong. Ya biar lu gampang jualannya ya. Nggak melulu jualan sih. Karena kita ya jualan is another thing lah. Buat saya adalah kepuasan pelanggan nomor satu. Betul. Hakikat dari jualan tuh apa sih? Repeater. Buat apa kalau kita jualan one shot tapi nggak ada yang repeat? Repeat order penting. Repeat order. Benar. Iya. Ya memang menarik sih, industri balap motor di Indonesia itu buat saya sih sangat menarik ya, gitu. Ya selain untuk balap road race, ini juga ada kompetisi-kompetisi yang lain. Ya ada beberapa yang memang kita lagi lirik juga. Ya, nanti Tapi tunggu tanggal tunggu mainnya. Ban drag race-nya ditunggu nih. Mentang-mentang habis main berat. Gue jadi anak drag dulu lah. Lu Siap, kayak siap. ketagihan lo ya. Bukan ketagihan, masalahnya road race-nya nggak jelas. Oh gitu. Itu another topic nanti. Siap. Aduh. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Betul. Seru banget guys. Padahal bahasan kita malam ini tapi diisi dengan statement-statement yang sangat deep. Kita tunggu kelanjutan selanjutnya. Salam Roda.